Selamat pagi Ibu Maria. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi, Bu. Puji Tuhan, kabarnya baik-baik saja, Bu. Ya, syukurlah, Bu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk sesi coaching kita hari ini. Saya ingin kita fokus pada masalah absensi hadiran peserta didik yang sedang Ibu hadapi. Kira-kira bagaimana menurut Ibu, apa yang menjadi kendala utama terkait masalah absensi ini, Bu? Baik, Bu. Menurut saya, yang menjadi kendala utama terkait masalah absensi kehadiran peserta didik ini memang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Saya rasa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya minat belajar siswa atau motivasi peserta didik, terus malas datang ke sekolah maupun materi pelajaran yang kurang menarik, kebutuhan peserta didik kurang Ya. terpenuhi, dan mungkin juga ada kendala pribadi lain yang akan dialami oleh peserta didik tersebut, Bu. Oh, baik Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai terkait masalah absensi hadiran, Ibu? Yang ingin saya capai, Bu, tujuan saya adalah untuk mengurangi tingkat absensi kehadiran peserta didik secara Ya, Bu. signifikan dalam Mm-mm. semester ini. Saya ingin peserta didik lebih aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dan merasa termotivasi untuk belajar, Bu. Oh ya, sangat bagus Bu ya. Selain faktor-faktor yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah ada faktor lain yang mungkin berkontribusi pada masalah ini? Saya juga, Bu, berpikir mungkin ada beberapa faktor lain penyebab absensi kehadiran dari peserta didik ini. Yakni mungkin dari dalam diri mereka, misalnya persepsi tentang kehadiran diri dan Ya. motivasi belajar yang rendah, terus Mm-mm. merasa kesulitan dengan materi Ya. pembelajaran, merasa malas, acuh tak acuh. Selain itu juga, Bu, ada juga faktor dari luar diri peserta didik. Yang Mhm. terdiri dari misalnya faktor keluarga, Ya. terus orang tuanya itu tidak mendukung anaknya untuk ke sekolah. Ya. Malah sebaliknya mengajak anak mereka ketika ada pesta mengikuti acara pesta tersebut, Ya. Ya. acara-acara adat atau acara lainnya, sehingga anak-anak terlarut dalam kegiatan acara pesta tersebut. Selain itu, Bu, Ya. Ya. ada juga yang mempengaruhi lingkungan pergaulan. Ya. Mmm, Terima kasih atas informasinya, Bu, ya. Berdasarkan identitas yang Ya. Ibu ceritakan tadi itu, eee, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah absensi hadiran peserta didik ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, yaitu yang pertama, motivasi, peserta didik, materi pelajaran, kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi, dan kesulitan belajar serta faktor dari keluarga, Ibu ya. Nah, Iya, nah Bu. kira-kira apa saja yang bisa Ibu akan lakukan untuk meningkatkan absensi kehadiran peserta didik dan motivasi belajar peserta didik, dimulai dari rencana aksi untuk peserta didik dan rencana aksi untuk orang tua, Bu? Baik, Bu. Saya pikir saya bisa mencoba beberapa hal berikut. Yang pertama, aksi untuk peserta didik. Yang pertama itu mungkin saya membuat materi pelajaran lebih interaktif. Saya akan mencoba menggunakan lebih banyak metode pembelajaran yang aktif, bervariasi, atau seperti diskusi kelompok dan studi kasus. Yang berikutnya, Ibu, saya juga memberikan umpan balik yang lebih sering. Ya. Saya akan memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Yang berikut aksi untuk orang tua, Bu. Saya akan melakukan kunjungan ke rumah peserta didik dan orang tua yang sering anaknya itu absen. Saya akan mencoba mencari tahu Ya. alasan dibalik absensi kehadiran mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Terus mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik di sekolah, saya melakukan sosialisasi mengenai kesadaran orang tua tentang Ya. betapa pentingnya pendidikan di sekolah dasar, Bu.
Oke. Kira-kira kapan Ibu berencana untuk memulai implementasi rencana ini, Ibu? Saya akan mulai merencanakan ini pada pertemuan berikutnya, Bu. Saya juga akan melakukan evaluasi setiap minggu untuk melihat sejauh mana rencana ini akan berjalan efektif. Oke, baik Bu, itu sangat bagus Bu ya. Saya juga akan mendukung Ibu dalam proses ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan bantuan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Saya yakin dengan upaya yang Ibu lakukan, masalah absensi kehadiran peserta didik akan dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Bu. 2 minggu setelahnya saya akan kembali mengunjungi Ibu untuk menceritakan kembali hasil rencana yang telah saya buat. Baik Ibu Maria, semoga sukses dengan segala rencana aksinya. Terima kasih Bu Maria, selamat pagi. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi juga. Salam. Shalom Bu Maria. Oke, sekarang kita ke sesi 2. Ibu sebagai coach, saya sebagai coach. Ya Bu. Selamat pagi Ibu Heldi. Selamat pagi Bu Maria. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Heldi. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Puji Tuhan, sehat Bu. Syukurlah Bu. Bu Heldi, bagaimana kabar hari ini? Aman-aman saja? Ya, aman-aman saja Bu Maria. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Maria. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di setiap kelas saat saya mengajar, Bu. Baik Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa nih Ibu Heldi? Begini Ibu, saya ini kan mengajar di kelas 7 sampai kelas 9, Bu. Saya sering melihat anak-anak itu di dalam kelas membuang sampah sembarangan, terutama di laci-laci meja mereka. Di saat mereka makan snack juga, tapi plastiknya itu tidak dibuang di tempat sampah, Bu, tapi malah dibuang di laci meja. Padahal di depan kelas itu sudah disediakan kotak sampah, begitu Ibu. Jadi, untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Heldi ingin membahas tentang anak-anak Bu Heldi yang membuang sampah sembarangan. Begitu ya, Bu? Iya, betul Bu Maria. Jadi, tujuan saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak saya supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan itu menimbulkan penyakit, begitu Bu Maria. Iya, Bu. Saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Heldi. Sebelum kita mencari solusi, apakah Ibu Heldi mengetahui kira-kira penyebab mereka membuang sampah sembarangan itu kira-kira apa ya, Bu Heldi? Nah, menurut saya, Bu, padahal di depan kelas itu sudah disiapkan kotak sampah. Saya kira kalau alasan jauh tempat membuang sampah itu tidak masuk akal ya, Bu. Tapi memang anak-anak kurang kesadaran diri, Bu, untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi, permasalahannya anak-anak kurang sadar untuk jaga kebersihan lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan. Iya, Bu Maria. Karena kurangnya kesadaran itu, maka mereka seenaknya saja. Tapi ada juga beberapa anak yang sudah Kemudian, tertib membuang sampah, Ibu. Tapi masih banyak juga sampah yang dibuang di laci meja mereka, Bu. baik Bu, kemudian selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira apa lagi penyebabnya Bu? Mungkin ini, Bu, anak-anak
kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan. Terus bisa saja menularkan penyakit dari nyamuk atau yang lainnya begitu Bu, kalau terlalu banyak sampah yang berhamburan. Dari beberapa persoalan yang Ibu Heldi gambarkan tadi, kira-kira menurut Ibu Heldi, apa langkah yang cocok, rencana atau solusi untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Iya Bu, saya punya rencana, mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran saya Ibu, saya akan menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, supaya mereka lihat bagaimana jika sampah-sampah itu tidak dibersihkan dan sangat menumpuk, apa akibatnya begitu Bu. Selain penayangan video, saya juga akan terus-menerus mengingatkan dan juga saya akan tambahkan dengan kesepakatan kelas juga Bu. Bagus itu, Bu. Jadi, ada rencana solusi berupa memutarkan video, biar contohnya lebih konkret. Kemudian, pembuatan poster untuk keyakinan keras yang di dalamnya ada percakapan mengenai kebersihan. Kira-kira ada tidak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini sifatnya untuk hanya di kelas saja, sedangkan untuk kebersihan itu bukan hanya untuk di kelas saja, Bu, tapi untuk seluruh lingkungan sekolah. Kira-kira apakah Ibu punya solusi agar dampak positifnya yang Ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh lingkungan sekolah dan dampak positifnya itu bagaimana, Bu? Oh, iya Ibu. Memang kalau itu tadi solusi yang saya tawarkan di kelas Ibu. Tapi saya juga punya rencana Bu, karena setelah saya dapat permasalahan ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar dan ternyata banyak sekali sampah yang dibuang sembarang. Anak-anak tidak membuang ke kotak sampah Ibu, tapi malah membuangnya di luar kotak sampah. Nah, di sini saya berupaya untuk konsultasi kepada kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah ini kan sebagai pemangku kebijakan. Saya akan menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Nah, kebetulan semester depan itu saatnya penentuan tema untuk proyek begitu Ibu. Barangkali ini bisa dijadikan tema untuk semester depan. Misalnya tentang Bumi Lestari. Yang difokuskan itu biar anak-anak itu terbiasa membuang sampah pada tempatnya, begitu Ibu. Luar biasa, Bu Heldi. Tema bumi lestari berarti menjaga agar bumi kita tetap lestari, asri bersih, begitu Ibu Iya Ibu maksudnya. Maria, biar tidak ada sampah lagi yang berhamburan, begitu Ibu. Luar biasa, Bu. Ada ide untuk menerapkannya pada sistem pembelajaran P5. Karena P5 ini kan juga merupakan karakter yang harus ditanamkan ke peserta didik kita di era kurikulum. Terkait solusi yang sudah Ibu rencana. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar semua rencana Ibu berjalan dengan baik? Ya, ya. Kalau untuk saya supaya permasalahan ini bisa teratasi, yang jelas memang betul saya harus berkomitmen Ibu. Kalau tadi menayangkan video itu akan saya lakukan terus-menerus. Bahkan
Nanti, misalnya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan segitiga restitusi. Biar anak-anak yang melakukan ini bisa bertanggung jawab, begitu Ibu. Halo Ibu Maria? Ibu Maria? Halo Ibu Maria? Ibu Maria? Terlempar. Bu Hedika, Bu Hedi, Iya Bunda. udah selesai ya? Belum Bunda, masih pertengahan di ini putaran kedua Bunda. Ibu Maria terlempar. Iya, soalnya ini keluar terlempar ya. Bu. Iya Bunda. Oke. Maria. Ya, silakan dilanjut ya. Iya Bunda, kalau Ibu Maria sudah masuk kami lanjut Bunda. Ya. Itu sudah. Halo Ibu Maria, bisa dengar? Halo, bisa dengar Ibu. Ibu bisa dengar Ibu? Oke Ibu. Terlempar Ibu tadi. Bisa dengar. Terlempar. Lanjut Ibu. Iya, terlempar Ibu. Oke Ibu lanjut sudah. Coach Ya. lanjut. Coach lanjut. Ya. Jadi Ibu datang ke saya terus bercerita keluh kesah terkait peserta didik yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkannya penyebab apa dan kemudian Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada dan ternyata solusinya luar biasa, apalagi komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Jadi secara tidak sadar permasalahan Ibu sudah beres. Masih gelisah atau bagaimana Bu Heldi? Iya Ibu, setelah saya ngobrol dengan Ibu Maria, tadi awalnya saya galau Bu. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol enak, Ibu memberikan coaching kepada saya, ini juga luar biasa. Ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya Bu, dan akhirnya pikiran saya sekarang ini sudah segar. Saya juga merasa lega akhirnya Bu. Ibu sudah tidak merasa gundah gulana lagi, jadi senang bisa melihat senyum Bu Heldi yang begitu ikhlas. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya ingin nanti diinfokan Bu ya terkait proses perkembangannya. Iya, baik Bu Maria. Nanti kalau ada hal-hal apapun yang butuh konsultasi dengan Ibu, nanti saya akan menemui Ibu lagi. Terima kasih atas waktunya Ibu Maria. Saya juga berterima kasih Bu sudah dipercayakan untuk mendengarkan segala keluh kesadaran Ibu Heldi. Nah, ternyata dari sesi mendengarkan ini saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Heldi. Jadi saya juga berterima kasih atas ilmunya yang Ibu berikan. Nah, bagaimana Ibu Heldi, ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup Bu? Cukup dulu Ibu, nanti baru kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Bu Heldi. Semoga dengan segala rencana aksinya dan semoga program Bumi Lestari itu di tema P5 bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi yang lebih hijau.
Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu Maria. Salam. Shalom. Umpan balik Bu. Baik Bu. Bu Heldi. Halo. Ibu Heldi. Iya Bu. Nah, sekarang kita umpan balik dulu Ibu. Memangnya halo Bunda, izin bertanya Bunda. Ya, Ya Bunda, untuk umpan baliknya nanti baru di ada tempat isinya Bunda atau nanti setelah mau upload itu baru di ini. umpan baliknya langsung di sini Bu. Pada Oh, saat Langsung Ibu, langsung. pada Ibu saat coaching, melakukan coaching, ditanya sebagai coach, Langsung. kan nanti langsung memberikan umpan balik langsung gitu. Umpan balik. Oke Bunda, siap Bunda. Ya, nanti kalau dari- refleksi diri yang kayak kemarin ditulis, diisi, nanti dibacakan lagi Iya. gitu. Ya. Siap Bunda ya. Jadi nanti kalau umpan balik itu kan dari coach ya, bukan dari coach ya. Dari coachnya nanti ditanyain sekalian refleksi dari coachnya, bagaimana perasaannya selama di coaching gitu. Iya Bunda, Coach siap. akan menjawab. Ibu, gitu. Ibu mulai duluan. Iya siap Bunda. Terima Yang kasih ini Bunda. hasil rekamannya nanti kan diedit ya. Iya Bunda. Iya Bunda. Ya, kalau Itu ada tuh, Ibu percakapan Heldi. kayak gini kan harus diedit nanti ya. Iya Iya, Bunda, Bunda. iya Bunda, aman Bunda. Ya. Itu Oke, Ibu Heldi lanjut. sekarang ada umpan balik. Ya, silakan lanjut ya. Ibu. Lanjut. Oke, Ayo Ibu ini Heldi. Ibu kan tadi kan coach toh. ya. Nah, sekarang saya yang tanya Ibu duluan atau kan Nah, saya tanya saya duluan, tanya saya duluan. Oh, baik sudah. Apa yang Ibu rasakan sebagai coach? Saya itu dapat fokus pada coach sehingga coach leluasa dan dapat bersikap terbuka. Yang kedua itu saya juga telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur tirta, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Ya, Ibu Maria, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya tidak dengar, Ibu ulang. Apa yang Ibu Maria rasakan pada saat di coaching? Kalau saya sebagai coaching itu, Ibu, saya sangat senang sekali karena saya menceritakan ini
kejadian itu sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi Terjadi. dan saya juga berusaha menjawab sesuai dengan apa pertanyaan yang dari Ibu berikan sebagai coach. Nah, Ya, secara apa sesuai dengan aturan Tirta. Dengan ya, begitu saya bisa mengetahui apa solusi dari masalah-masalah yang harus saya hadapi dengan ya, Bu. pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Maria. Nah, terus tadi kan Ibu sebagai coach, Nah, Cok. Nah, sekarang saya Ibu sudah tanya jawab ya, saya sebagai coaching. coach sekarang. Nah, sebentar baru Ibu tanya saya sebagai coach. Ya. Ya. Ya, bagaimana Ibu perasaan Ibu jadi seorang coaching? Saya itu merasa lega Ibu karena melalui percakapan coaching kita hari ini ya, saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Nah, selain itu, saya juga merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi. Terus langkah-langkah apa juga yang saya perlu lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil, begitu Bu. Itu saja Bu Maria, terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Nah, Ibu Maria, bagaimana perasaan Ibu saat Ibu menjadi coach? Ya, perasaan saya Bu sangat senang, sangat bahagia juga Bu. Nah, ketika saya jadi coach, saya berusaha harus ini menyusun pertanyaan yang berbobot sesuai alur Tirta. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya bisa menggali potensi-potensi yang dirasakan oleh seorang coaching. Dengan begitu permasalahannya itu dengan si coaching itu bisa terselesaikan. Dan kita berdua bisa mencari solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur Tirta. Nah, saya juga bisa mempelajari kasus-kasus yang Ibu alami di sekolah Ibu dan dengan begitu Ibu bisa berbagi pengalaman menarik bagi saya dan menambah wawasan untuk saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Maria, terima kasih. Sama-sama, Bu. Tadi saya bilang apa tuh? Coba kita umpan balik. Memang tidak potong-potong. Pak Aste, Pak Martinus sudah selesai? Sudah selesai? Refleksinya juga sudah? Nah, kalau sudah silahkan kembali ke main room. Iya. Halo Ibu. Durasinya sudah ya memenuhi ya tadi ya. Iya Bunda. Iya. Ibu Heldi. Jadi kembali ke main room. Oke, siap Bunda. Kembali ke room. Siap Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, kalau udah selesai kembali ke main room. Siap Bunda. Refleksinya sudah ya. Ibu Heldi, itu tadi umpan balik. Refleksi dulu Ibu. Refleksinya sudah ditulis. Nggak apa-apa, nulisnya di main room nggak apa-apa. Kalau belum selesai. Oke. Tapi asal waktunya di sini untuk rekamannya sudah memenuhi sudah. Siap Bunda. Siap Bunda. Ya, karena
Ya, oke. Nggak apa-apa. Silahkan ya. Saya keluar, Bunda. Iya. Mana? Gantian juga. Boleh. Jadi